Halo, selamat pagi pemirsa. Kita jumpa lagi dalam program Liputan Khusus. Dan saat ini spesial, saya sedang berada di Kompleks Pergudangan Bulog Kaliwungu. Dan di belakang saya ini adalah tumpukan-tumpukan beras ya yang ada di Bulog. Dan ternyata di gudang ini sudah penuh dan bahkan butuh gudang tambahan lagi atau gudang sewa agar bisa menampung stok beras yang ada di sini. Nah, bagaimana untuk stok beras yang ada di Kabupaten Kudus ini dan bagaimana juga penyerapan dari para petani? Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah saat ini berada di akhir masa tanam pertama komoditas padi untuk tahun 2025 dengan profitabilitas mencapai 6,5 ton per hektar lahan. Panen raya seringkali memicu anjloknya harga komoditas, namun tidak kali ini. Pemerintah melalui Bulog berkomitmen membeli gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram atau Rp12.000 per kilogram untuk beras. Bulog Cabang Pati yang juga membawahi gudang Bulog Kaliwungu Kabupaten Kudus berupaya menyerap seluruh hasil panenan petani untuk mempertahankan harga beras agar stabil. Inilah yang menjadi penyebab gudang Bulog Kaliwungu Kudus terlihat penuh hingga perlu menambah sewa gudang untuk menampung hasil panenan para petani di Kabupaten Kudus. Penyerapan gabah dan beras petani dengan harga layak ini tentunya selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani, juga memperkokoh ketahanan pangan baik di lingkup Kabupaten Kudus sendiri maupun di lingkup yang lebih luas. Halo Pak Nur Hardiansyah, Pak Eko, ini lagi membawa beras ya pemirsa, dan ini berasnya hasil dari sidak atau bukan ini Pak? Atau Bukan. Cek mutu kualitas? Ini kebetulan kami secara rutin melaksanakan pemeriksaan kualitas hasil serapan dari beras petani untuk yang tahun ini. Jadi nggak cuma tahun ini, yang tahun sebelum-sebelumnya juga kita tetap ngecek untuk kualitasnya sehingga untuk penyalurannya kita pastikan aman. Oke, penyalurannya aman. Jadi kan kalau berbicara tentang serapan dari para petani itu kan sudah cukup senang Pak, karena diserap gabahnya langsung oleh Bulog dengan harga Rp6.500. Kalau dari Bulog sendiri seperti apa ketika bertemu dengan para petani di lapangan? Alhamdulillah setiap kita turun ya, jadi saya gambarkan dulu ya. Jadi setiap petani yang berminat untuk menjual gabahnya ke Bulog, mereka menghubungi PPL atau Babinsa setempat. Karena sampai saat ini kita menggandeng dari Kodim maupun dari dinas untuk melaksanakan program ini. Kita terima informasi bahwa tanggal sekian ada panen. Kita turun ke sana dengan tim jemput gabah kami. Kita panen bersama-sama, kita cek kualitasnya, kita bayar langsung angkut, kita bawa ke penggilingan. Gudang Maklon, nanti hasil dari penggilingan itu nanti masuk ke gudang kami. Untuk yang selanjutnya akan disalurkan ke masyarakat. Seperti itu. Untuk selanjutnya disalurkan ke masyarakat. Jadi sangat-sangat mudah ya ketika petani tinggal menghubungi Babinsanya saja, kemudian nanti akan Bulog langsung turun tangan. Nah, kalau di Kabupaten Kudus sendiri ini seperti apa Pak untuk serapannya? Apakah sudah sesuai target atau bahkan melampaui atau sekarang lagi mengejar target sepanjang tahun 2025 Pak Eko? Baru mengejar target. Mengejar target? Iya, jadi kita mulai sergap di bulan Februari, karena kebetulan SK-nya juga baru terbit di bulan Februari. Sampai dengan tanggal hari ini kita sudah mencapai 550 ton gabah. Dan alhamdulillah sudah kita bawa ke Mitra Makol semua, dan hasil pengolahannya sudah kita bawa masuk ke gudang Bulog. Jadi serapannya masih mengejar target masih mengejar target. Oke, nah ini kalau dari petani dibeli gabahnya saja atau berasnya juga dibeli juga Pak?
Kalau dari petani kan gabahnya saja. Gabahnya saja. Tapi mitra-mitra pelaku pengusaha penggilingan padi sampai dengan saat ini kan masih mencari gabah tuh. Nah, nanti hasil proses dari mitra kerja yang sudah terdaftar dengan kita, nanti berasnya kita serap juga. Oke, baik. Nah, ini kan salah satu tugas Bulog juga adalah menjaga stok pangan dan juga harga. Nah, bagaimana ini sepanjang tahun 2025, apakah masih aman terkait dengan stok dan juga harga? Untuk stok, jadi saya gambarkan dulu karena cabang Pati ini membawahi 5 kabupaten ya Mbak ya, dari mulai Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora. Saya gambarkan stoknya per hari ini ada 52.000 ton. 52.000 ton itu dengan serapan total sampai dengan kemarin itu kita di 31.000 ton. Itu sekitar 37% dari total target untuk kantor cabang Pati. Nah itu nanti kita sisanya target itu seperti disampaikan Pak Eko tadi, itu nanti kita akan tetap mengejar untuk memenuhi target itu sampai dengan akhir tahun. Jadi insya Allah kami optimis untuk dapat mengejar target itu. Untuk harganya memang untuk sampai saat ini di MT1 Bulog sesuai dengan tugasnya itu stabilisasi harga baik di produsen dan di konsumen. Kita untuk saat ini lebih banyak untuk stabilisasi di tingkat produsen. Jadi harganya kita pastikan sesuai dengan instruksi dari Pak Presiden Prabowo itu di harga 6.500 dan alhamdulillah cukup membantu dan terbukti juga dari petani yang cukup bergembira ya dengan kebijakan itu, dan Bulog alhamdulillah cukup berhasil dalam menjalankan program itu. Nah nanti setelah panen selesai mungkin menjelang panen berikutnya ya itu mungkin harga di konsumen agak sedikit meningkat. Nah itu mungkin nanti kita bisa salurkan untuk bantuan pangan maupun SPHP untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Dan itu sesuai dengan arahan dari Badan Pangan juga. Betul. Ya Pak ya. Kapan-kapannya saja itu tergantung tingkat fluktuasi harga gitu Pak, atau ada bulan tertentu yang mungkin rawan? Kalau itu kami Bulog selaku eksekutor ya, selaku pelaksana kami pasti menunggu dari perintah dari Badan Pangan Nasional. Tapi kalau melihat dari potensinya kemungkinan di bulan Juni lah, kemungkinan paling cepatnya di bulan Juni, karena di bulan Juni masih banyak tanaman padi yang belum mulai panen. Jadi stoknya yang di Bulog bisa dikeluarkan di bulan Juni itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, berbicara tentang Kabupaten Kudus ya, ini kan banyak lahannya yang justru itu menanamnya adalah tanaman ketan ya Bapak ya. Nah, apakah nanti ke depannya Bulog khususnya Kudus sendiri ya juga akan melihat ketan sebagai salah satu komoditas yang nantinya suatu saat akan dijual dengan mungkin harga yang sama atau lebih tinggi? Jadi kalau ketan memang sampai saat ini untuk kebijakan harga itu belum menyentuh di ketan. Karena sampai saat ini Bulog belum ada program yang berkaitan dengan ketan. Tapi tidak menutup kemungkinan kemarin juga dari beberapa dinas semua kabupaten di Jawa Tengah dikumpulkan di Jawa Tengah. Salah satu yang mengusulkan untuk Bulog menyerap ketan itu dari Kudus. Kami tidak menutup kemungkinan selama ada perintah dari pusat. Kami secara prinsipnya siap. Dengan Bulog sudah membeli dengan harga yang bagus, kesejahteraannya juga diharapkan meningkat. Apa pesan-pesannya? Pesan-pesannya sesuai dengan visi misi Pak Presiden dengan swasembada, otomatis kita butuh regenerasi. Dengan kepastian harga 6.500 harga gabah, otomatis harapan kami cukup ini ya, bisa mengharapkan tumbuhnya generasi-generasi baru dari petani milenial. Jadi dengan adanya regenerasi ini pertanian di Indonesia khususnya di Kabupaten Kudus bisa terus berkesinambungan. Karena mengingat sekarang petaninya itu mungkin sudah cukup tua-tua ya. Jadi dengan kepastian harga ini harapannya bisa menumbuhkan petani-petani baru. Harapannya kita tunggu nanti petani-petani milenial ya untuk mau bertani, karena ini beras ini kan juga nanti kalau ketika jadi petani yang sukses ini kan juga bisa untuk menghidupi keluarga kemudian jadi juragan beras nanti ke depannya. Dari Pak Eko apa harapannya Pak? Sama sih sebenarnya. Jadi harapan kita dengan adanya program dari Pak Presiden Prabowo, jadi niatan dari generasi muda tidak harus bekerja di pabrik, tapi dia bisa berorientasi di lahan pertanian yang milik dari orang tua ataupun dia
dengan lahan sewa. Oke. Jadi tetap muncul inovasi-inovasi terbaru dari petani-petani muda. Oke, baik. Kita tunggu petani-petani muda nanti untuk berkontribusi ya, untuk memajukan pertanian di Indonesia dengan berbagai macam, sekarang kan ada pertanian modern gitu-gitu ya Pak ya, berbagai macam inovasi yang ada. Baik, terima kasih Pak Nur Hadiansyah, terima kasih Pak Eko, kami sudah diberikan kesempatan untuk berkunjung. Selain memaksimalkan penyerapan hasil panenan petani, Bulog juga terus berupaya menjaga kualitas beras yang disimpan agar tidak rusak. Pengaturan pergudangan dengan menerapkan sistem aerasi udara yang baik, pengecekan kualitas beras, serta fumigasi secara berkala menjadi standar operasional wajib. Bulog juga menerapkan alur pergudangan first in first out, agar beras tidak terlalu lama disimpan. Pemirsa, jangan kemana-mana, setelah ini liputan khusus akan kembali setelah jeda berikut ini. Hingga bulan April, luas tanam padi di Kabupaten Kudus mencapai 9.027 hektar, sedangkan luas panen sebesar 9.772 hektar. Dari luasan lahan itu, tingkat produksi mencapai lebih dari 61.000 ton. Hamparan gabah yang dijemur ini adalah hasil jerih payah para petani di Kabupaten Kudus. Gabah yang sudah kering kemudian akan digiling menjadi beras di tempat penggilingan yang juga menjadi mitra dari Bulog. Selain Bulog, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus juga memiliki kepentingan di sini. Para petugas secara berkala mengecek hasil panenan mulai dari hulu hingga hilir. Pak Didi, Pak Agus, waduh, ini lagi melihat gabah-gabah. Iya Mbak, ini kita memastikan gabah ini baik. Oke, memastikan gabah ini baik langsung loh ya dipantau oleh Pak Kadis, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, disambut dengan cuaca cerah dari Kudus. Pak Agus juga sehat Bapak? Alhamdulillah. Nah, hari ini pemirsa spesial ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Didi dan juga Pak Agus terkait dengan penyerapan gabah dan juga potensi-potensi dari sektor pertanian yang ada di Kabupaten Kudus ini. Nah, berbicara tentang gabah, ini bagaimana potensi penyerapannya di Kabupaten Kudus ini? Jadi alhamdulillah penyerapan gabah di Kabupaten Kudus sesuai dengan tahapan-tahapan. Kami selalu bekerja sama dengan TNI, ya. Kami ada dukungan dari TNI, dari Polri, dan hubungan kami dengan Bulog itu harmonis, Pak. Jadi kami selalu kompak dengan Bulog ketika ada penyerapan gabah. Dan kami selalu memantau. Jadi kemarin kami juga selalu memantau, didampingi dan dipantau langsung dari pimpinan wilayah Bulog Jawa Tengah, kemudian pimpinan Bulog Cabang Kudus, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sukses, tidak ada kendala apapun. Jadi memang sinergitas itu diperlukan sekali ya Pak ya, termasuk yang kalau nanti sudah diambil Bulog, otomatis kan juga kualitasnya diperhatikan. Tadi Bapak juga sampaikan melihat nih kualitas gabah-gabahnya apakah bagus atau tidak gitu. Nah, apakah pemantauan ini dilakukan secara berkala atau ada tim khusus untuk memantau kualitas ini? Saya ada tim khusus, di samping itu kami juga selalu memantau secara berkala. Jadi mungkin satu minggu saya dipastikan ya, saya mantau bersama Bulog, sama TNI dan Polri. Tetapi kami juga dengan ini lewat Pak Agus, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan, beserta timnya juga selalu memantau. Jadi kami memantau bersama-sama dan kami selalu bekerja sama dengan TNI dan Polri itu pasti ya. Oke, nah sejauh ini bagaimana dengan kualitasnya Pak? Dan juga serapannya apakah sudah cukup memenuhi kebutuhan khususnya dari lokal Kudus sendiri? Jadi dari target yang telah ditentukan 10.000 ton, jadi kami sudah ada 550 ton gabah dan beras 2.600 ton. Dan ini kalau kita hitung itu sudah mencapai 30% dari target yang telah ditentukan. Dan nanti kami akan berfokus di MT2 dan MT3.
di MT1 ini kami sudah mencapai 30% dan kami masih berjalan sekarang. Jadi tidak sampai hari ini, tapi masih ada berjalan, masih ada yang belum kita panen. Baik. Jadi di masa tanam 1 ini targetnya sudah mencapai 30% dan dioptimalkan nanti di masa tanam kedua, MT2 dan juga MT3. ketiga. Insya Allah nanti target terpenuhi lah. Amin, amin. Semoga ya targetnya bisa terpenuhi. Nah, Pak Agus, kalau melihat kondisi di lapangan juga, kebanyakan atau mayoritas tanaman yang ada di Kabupaten Kudus ini apakah memang pure hanya padi saja atau sebetulnya masih ada komoditas lain yang ditanam dan justru hasilnya lebih besar, Pak? Ya, jadi Kudus ini memang unik. Jadi dari sekian petani padi khususnya, ini ternyata fenomenanya ada sebagian yang tanam ketan. Dari informasi 3 tahun terakhir dengan harga ketan yang tinggi, ini semakin menambah animo petani untuk beralih dari yang padi biasa ke padi ketan. Dan sampai saat ini proporsinya yang tanam ketan itu bisa sampai 80%. Sehingga akhirnya kemarin sempat terjadi komunikasi dengan beberapa kabupaten lain pemasok ketan. Terus ini bisa dikategorikan menjadi kabupaten pemasok ketan. Baik. Jadi justru banyakan ketannya. Itu kenapa? Apakah memang harga ketan lebih menjanjikan untuk perekonomian petani, Pak? Secara informasi data di 2 tahun terakhir ya, bahkan sampai harga itu selalu di atas padi biasa. Cuma hanya kemarin memang ada satu kondisi situasi harga ketan agak di bawah padi. Semoga nanti namanya ke depan bagaimana ketan ini juga menjadi salah satu komoditas unggulan. Jadi adanya regulasi terkait dengan serapan gabah ketan. Baik, harapannya seperti itu ke depannya ya. Tapi sekarang itu kan harga untuk gabah ini sudah diserentakan 6.500 per kilogram ya Bapak yang diambil oleh Bulog. Nah, apakah ini juga sudah membuat petani bahagia Pak dan juga sejahtera dengan serapan 6.500 ini? Sudah bahagia dan ini tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan petani terutama di Kabupaten Kudus. Berdasarkan pemantauan kami di lapangan dengan tim, itu petani semuanya itu senang, semua bahagia. Semua merasa bahwa ini kesejahteraannya akan bisa meningkat dengan harga yang luar biasa yang 6.500 ini. Baik, sudah cukup senang ya? Cukup senang. Tapi kan tadi Pak Agus sampaikan sebetulnya potensi di sini ternyata 80%-nya itu adalah ketan. Nah, apakah nanti ada kemungkinan juga ketan-ketan ini juga akan diserap oleh Bulog, Pak? Jadi sementara ini yang ketika saya wawancara dengan rekan-rekan petani, ketika ini harga jatuh tidak sesuai dengan beras yang naiknya tinggi ini, nanti petani ini akan berupaya untuk berubah lagi kembali ke beras lagi. Tetapi kami tetap berharap supaya ada regulasi, supaya ada penyerapan bisa seperti beras lah itu dengan harga tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Harapan saya secara pribadi. Harapannya semoga segera. Nah, kalau gabah kan 6.500. Kalau Bulog beras dibeli berapa sama Bulog, Pak? Ya, mungkin Mas. 12.000 rupiah. Itu sudah cukup tinggi ya, Pak ya? Cukup tinggi. Sudah cukup tinggi. Secara hitungan ekonomi petani sudah sangat besar. Dibandingkan dijual ke tengkulak-tengkulak yang pasti mereka akan beli dengan harga rendah ya Bapak ya. Nah pasti kan petani dalam bertani ini punya tantangan. Kalau di Kabupaten Kudus sendiri tantangannya apa sih Pak? Apakah hama atau banjir kah atau apa? Yang jelas hama ya, tapi alhamdulillah bisa teratasi sih. Kemudian banjir ini juga teratasi. Jadi untuk di tahun 2025 ini alhamdulillah Kudus relatif aman lah, relatif aman. Dan kembali lagi terkait dengan harga gabah yang sangat-sangat luar biasa itu yang selalu disampaikan pada kami, kepada Mas Agus, itu petani senang banget, luar biasa senangnya dengan harga yang sangat-sangat luar biasa. Baik, berarti bersyukur ya karena sekarang harganya sudah rata 6.500 untuk gabah dan 12.000 untuk beras. Total luasnya berapa Pak untuk sawah yang ada di Kabupaten Kudus ini? Mungkin bagus. 13.500 dan itu masih aktif semua untuk ditanami. Itu memang yang dalam bahasa kami itu menjadi luas bambu sawah yang ditanami padi. Jadi dalam satu musim tanam kita itu target luasannya itu angkanya sekitar 13.500. Biasanya di musim panennya itu bulan apa sih Pak? Kita tidak satu bulan pure ya. Kita bertahap. Jadi setiap bulan itu pasti ada. Setiap bulan itu pasti ada panen, tapi biasanya bulan-bulan panen tinggi itu kalau saat ini di bulan Maret April. Maret April ini memang proporsi luasan panennya cukup tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Ini setelah ini terus kita masuk ke musim tanam kedua. Oke, musim tanam kedua berarti nanti bulan Mei ya. Iya. Dan ini sudah mulai masuk. Sudah mulai masuk. Sudah. Oke. Ada beberapa sudah ada nanam. Panen di Januari, Februari artinya kan sudah mulai masuk di RP2. Oh, oke. Karena memang setiap bulan dianggarkan Iya. ada yang dipanen gitu ya, Iya, Bapak ya, iya. agar petaninya juga tidak hanya berdiam diri saja, nanti bingung nggak ada yang diolah gitu sawahnya ya. Dan alhamdulillah airnya aman, Bu. Airnya kami aman kami untuk ada pengairan. waduk logong juga yang bisa mengairi kurang lebih 5.000 hektar yang ada di Oke. wilayah Kecamatan Mojobo dan Kecamatan Jekulo. Kita ini di posisi di Kecamatan Jekulo. Kecamatan Jekulo Jekulo, Kudus Kabupaten ya, Kudus. dan di Jadi, sini airnya pun aman juga. Aman ya. Dengan Oh. adanya waduk logong ini yang luar biasa, insya Allah nanti ke depan juga akan menjadikan kontribusi hasil pertanian yang luar biasa. Oke, berarti nanti harapannya adalah airnya bisa mengalir, Iya. terus tidak ada kekeringan di sini. Jadi Iya. petani pun juga senang ya Iya, Bapak ya. bismillah, Pak. Iya. Oke, dan Iya. pemirsa nanti kita akan lanjut lagi karena saya penasaran untuk proses penggilingannya seperti apa. Karena di dalam ini adalah tempat untuk proses penggilingan ya Bapak iya, ya. iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus terus melakukan pendampingan kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas mereka. Program pupuk bersubsidi yang semakin mudah diperoleh para petani hingga upaya kerjasama dengan berbagai pihak untuk menyerap secara maksimal panenan petani menjadi bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam mengupayakan ketahanan pangan nasional. Selain itu, kesejahteraan petani kini semakin baik dengan adanya kepastian untuk masalah pupuk dan harga jual hasil panen. Masih di liputan khusus pemirsa dari Jekulo Kudus ya. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol di depan ya bersama dengan hamparan gabah-gabah. Sekarang kita sudah masuk ke dalam di tempat penggilingan dari gabah-gabah, masih bersama dengan Pak Didi. Kemudian ada juga Pak Agus dari teman-teman Babin ya. Kemudian ada juga Pak Ali Mustafa, Ketua Gapoktan dari Tani Makmur. Oke, Pak Ali, yang sekarang juga masih menjadi petani, bahkan jadi ketua Gapoktan ya, kelompok taninya gitu ya. Sebagai petani sekarang semakin bahagia, semakin makmur atau seperti apa Pak? Karena sekarang gabahnya sudah dibeli dengan harga tinggi 6.500. Semakin seneng, semakin bahagia karena harganya jelas. Kalau dulu kan tidak ada kepastian harga. Sekarang pemerintah turun lewat Bulog dengan harga pasti. Petani sangat bahagia, sangat senang. Artinya petani punya harapan yang pasti. Apalagi pupuk sekarang sudah bagus, cukup banding dengan yang dulu. Oke, pupuknya juga aman ya Pak ya? Aman Harganya sekali. tidak mahal? Tidak, bahkan ini agak cenderung turun 5.000. Oh, oke, baik. Nah, ini tadi juga berbicara terkait dengan tantangan di lapangan. Ya. Hama-hamanya apa aja sih Pak kalau di sawah? Hama kalau di Bulung Jangkring itu hamanya yang terkait dengan alam itu tikus Oke. sama air. Alhamdulillah untuk MT kedua ini program dari Gapoktan Tani Makmur yaitu Optimalisasi. Ya, optimalisasi lahan, pembukaan lahan hidup. Itu bersama Pak Didi, bersama dinas, bersama yang lain. Oke, ada Yang optimalisasi lahan lagi. Ada, Di ya. bagian mana itu Pak? Di bagian kelompok tani Sidomukti 2. Oh, Ya. oke. Jadi ada pembukaan lagi, berarti harapannya semakin banyak lagi ya. Iya. Tapi apakah sudah mencukupi kebutuhan yang diminta sama Bulog ini Pak untuk gabah-gabah yang disiapkan dari petani? Alhamdulillah untuk ke depan, harapan semua petani dimasukkan ke Bulog. Ya. Kenapa Pak? Karena harga di Tengkulak lebih rendah biasanya dibeli atau seperti apa sih Pak? Ya, biasanya seperti itu. Biasanya Rata-rata seperti berapa itu. Pak kalau dijual di Tengkulak? Kalau di musim hujan turun hujannya banyak, MT1 rata-rata itu
ada alasannya gitu loh. Oh, dijelek-jelekin nih produknya. Oke. Produk bagus karena cuaca nggak bisa jemur dan lain-lain, akhirnya harganya ditekan turun. Alhamdulillah ini Bulog turun, pemerintah turun, petani seneng lah, ada harapan yang pasti jelas. Oke, sudah jelas ya. Harganya 6.500. 6.500. Oke, baik. Harganya 6.500 ya. Ini adalah satu kebahagiaan bagi petani. Nah, rata-rata kalau dari garapan Gapok Tani Makmur bisa nyetor ke Bulog berapa, Pak? Berapa kilo atau berapa ton bahkan? Jadi mungkin data di Bulog ya Mas, tapi kita yang jelas kita sudah banyak berkontribusi dengan Bulog, terutama di Desa Belung Cangkring, Kecamatan Cikulak, Kabupaten Kudus ini. Oke, jadi sudah cukup banyak lah ya penyerapan dari Belung Cangkring ini ya. Karena petani di Belung Cangkring berkomitmen untuk bisa diserap oleh Bulog. Oke, nah biasanya berapa hari sekali atau setiap hari itu Bulog selalu datang dan petani nyetor ke Bulog? Itu kalau musim panen bisa setiap hari, Pak. Kemarin aja untuk yang kelompok tani Sidoarjo 1 ini itu sampai 3 hari berturut-turut ya. Hari berturut-turut. Jadi setiap hari bisa ya Bulog selama datang. masih belum selesai, lanjut terus. Oke, masih lanjut terus ya. Ini satu kabar bahagia karena bisa dipantau terus juga. Nah, kalau kualitasnya seperti apa, Pak? Terkait Kualitas dari gabah-gabahnya, padi-padi yang ditanam. alhamdulillah petani kita itu sudah banyak belajar terkait pengelolaan atau pengelolaan padi-padinya. Itu alhamdulillah sudah banyak belajar. Artinya dari mulai pengolahan lahan, pemupukan dan lain-lain sudah banyak belajar. Artinya hasil panen insya Allah Aman dan bagus ya, yang dijual, yang dikonsumsi semuanya berkualitas ya Bapak ya. Nah, harapan Pak Ali sebagai petani apa sih Pak ke depannya? harapan saya untuk petani kepada pemerintah, kondisi seperti ini supaya berkelanjutan, berkesinambungan terus, karena petani itu tergantung dari pemerintah, tergantung dari harga, karena biaya produksi sudah agak mahal, Pak. Ya. Alhamdulillah untuk pupuk sudah ditekan pemerintah, ada penurunan cukup, kami senang. Untuk biaya produksi lainnya agak mahal. Maka kalau tidak ada kejelasan, kesinambungan dari pemerintah terkait dengan harga, kami susah. Karena biaya produksinya sudah tinggi ya. Harapan kami pemerintah selalu seperti ini, selalu turun menyerap langsung ke petani. Oke, semoga ya Pak ya harapan ini didengarkan dan syukur-syukur nanti harganya ditambahin lagi ya Pak ya. Siap. Lebih dari 6.500. Kalau dari Pak Didi, apa nih Pak pesan-pesan yang mungkin disampaikan ke para petani khususnya di Kabupaten Kudus serta harapan Bapak? Jadi harapan kami dari pemerintah Kabupaten Kudus, dalam hal ini melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, petani kami tetap bersemangat untuk menanam padi ya. Karena walaupun Kudus ini sebagai kota kecil Jawa Tengah, terkecil Jawa Tengah, ini kami tetap berharap Kudus bisa berkontribusi di dalam mendukung swasembada pangan di Kabupaten Kudus. Terkait dengan ini kami dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus selalu mendampingi petani ya, mulai dari pengolahan, dari penanaman, dari pendampingan terkait dengan hama penyakit, sampai pasca panen kami selalu mendampingi. Kemudian terkait dengan alat mesin pertanian kami mendapat bantuan banyak dari pemerintah pusat dan ini pasti kami distribusikan pada rekan-rekan petani dan ini sangat-sangat membantu pada rekan-rekan petani. Oke, jadi tidak semuanya manual karena sekarang sudah dibantu dengan alat. Sudah mulai ke mekanisasi. Iya, mekanisasi jadi ya. saya tetap yang paling penting saya tetap harus berterima kasih ya. Itu wajib bagi kami. Berterima kasih pada Bapak Presiden Republik Indonesia, kemudian tentunya pada Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Yang sudah perhatian penuh kepada para petani ya. Oke, pemirsa, itu tadi adalah harapan-harapan dari petani dan juga Pak Kadis. Semoga nanti harapannya petani ke depan semakin sejahtera, kemudian juga dengan adanya mekanisasi tadi ya, semoga hasil pertanian pun juga lebih meningkat ya Bapak ya. Hama-hama pergi karena Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus selalu menemani, selalu memantau dan juga mengawasi sampai pasca panen. Dan semoga nanti untuk kedepannya ya produksi gabah, produksi padi yang ada di Kabupaten Kudus ini bisa semakin meningkat lagi dan mencukupi bahkan melampaui target ya Pak ya. Semoga seperti itu ya. Baik, dan dari Kabupaten
Kudus pemirsa, saya Septiana Devi bersama dengan Ketua Gapoktan Tani Makmur Bapak Ali Mustafa, kemudian juga Bapak Didi ya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus, Pak Agus dan juga serta rekan-rekan dari TNI pamit. Sampai jumpa di liputan khusus berikutnya.